Upacara pemakaman Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh digelar di Teheran, Iran pada Kamis 1 Agustus 2024 pagi. Terlihat ribuan warga Iran berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir pada bos Hamas itu. Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian juga tampak hadir di tengah-tengah ribuan pelayat. Dikutip dari Anadolu Agency, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga memimpin langsung doa pemakaman. Seperti diketahui, selain Haniyeh, sang ajudan yakni Wasim Abu Shaban juga tewas dalam serangan rudal berpemandu itu. Peti jenazah Haniyeh dan Shaban tampak berjejer dengan bendera Palestina di atasnya. Ribuan rakyat Iran terlihat ikut berduka atas kepergian Kepala Biro Politik Hamas itu. Di luar ruangan, ribuan warga terlihat membawa bendera Palestina dan poster bergambar wajah Haniyeh. Diberitakan sebelumnya Ismail Haniyeh dikabarkan tewas pada Rabu 31 Juli 2024. Ia terbunuh bersama ajudannya di Teheran selesai menghadiri upacara pelantikan Presiden baru Iran. Dilaporkan rudal berpemandu menyasar ke tempat Haniyeh dan Shaban menginap dan menewaskan keduanya. او را وداع میگوییم به عنوان شهید و رهبر بزرگی که در قلب ولكن باغتيال القائد إسماعيل هنية إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيحرف مسيرتنا أو يضعف إرادتنا وعلى العالم أن يتوحد جميعا. بسم الله الرحمن الرحیم آنان را هنا في قلب إيران لتصلي عليه جموع المسلمين هنا. رحل إسماعيل هنية وهو مطمئن ونحن مطمئنون معه أن الجمهورية الإسلامية ستبقى. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya buka suara selesai terbunuhnya Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas. Seperti diketahui, Haniyeh tewas terbunuh di Teheran pada Rabu 31 Juli 2024. Sempat bungkam, Netanyahu kini muncul ke hadapan publik dan menyampaikan pernyataannya. Namun rupanya, ia tak menyinggung secara langsung terkait terbunuhnya Haniyeh. Dikutip dari Tribun News, Netanyahu justru menyatakan bahwa Israel telah memberi pukulan telak pada proksi-proksi Iran seperti Hamas dan Hizbullah. Selain itu, ia juga mengomentari soal serangan Israel ke Beirut, Lebanon yang menewaskan Komandan Senior Hizbullah Fuad Shukr. Lebih lanjut, Netanyahu sumbar bahwa pasukannya siap untuk menerima segala skenario serangan yang dilancarkan oleh pihak manapun. Israel juga bersikukuh akan melakukan serangan balik. Diberitakan sebelumnya, militer Israel atau IDF mengumumkan bahwa pihaknya telah membunuh Fuad Shukr. Komandan senior Hizbullah itu dituding sebagai pelaku serangan ke lapangan sepak bola di Majd al-Shams, dataran tinggi Golan. Hizbullah mengonfirmasi kematian Shukr pada Rabu 31 Juli 2024, beberapa jam selesai Hamas mengumumkan kematian Ismail Haniyeh. ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin doa bersama dalam upacara pemakaman bos Hamas Ismail Haniyeh. Seperti diketahui, Ismail Haniyeh disemayamkan di Universitas Teheran, Iran, selesai tewas terbunuh pada Rabu 31 Juli 2024. Ribuan pelayat tampak hadir dan memberikan penghormatan terakhir untuk Kepala Biro Politik Hamas itu.
Mereka terlihat mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster-poster bergambar Haniyeh. Dikutip dari Al Jazeera, Ali Khamenei juga memimpin langsung pelaksanaan salat jenazah. Ribuan pelayat bersama-sama menyalatkan jenazah Haniyeh dan ajudannya Wasim Abu Syaban. Jenazah Haniyeh dan Syaban kemudian dibawa menggunakan sebuah truk. Para warga turut mengantarkan jenazah Haniyeh menuju alun-alun Azadi. Selanjutnya, jenazah Haniyeh akan diterbangkan ke Doha, Qatar untuk dikebumikan. Dilaporkan, Haniyeh akan dimakamkan pada Jumat 2 Agustus 2024 waktu setempat. Komandan sayap militer Hamas Mohammed Deif dinyatakan telah tewas oleh militer Israel atau IDF. Deif disebut telah tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza Selatan bulan lalu. IDF mengklaim mereka mendapat informasi intelijen yang mengonfirmasi kematian Deif dalam beberapa jam terakhir pada Kamis 1 Agustus 2024. Dikutip dari The Times of Israel, Deif dinyatakan tewas saat jet tempur IDF menyerang di Khan Yunis pada 13 Juli 2024 lalu. Deif menjadi target dalam serangan di sebuah kompleks milik Rafa'a Salameh, Komandan Brigade Khan Yunis Hamas. Sehari kemudian, pihak militer mengonfirmasi kematian Salameh. Namun kala itu, IDF tak memiliki informasi terkait nasib Deif. Mereka hanya meyakini bahwa Deif berada di kompleks itu dan dihantam jet tempur IDF. Lewat cuitan X-nya, IDF tegas menyatakan bahwa kematian Deif telah terkonfirmasi. Sebagai informasi, Deif telah memimpin Brigade Al-Qassam selama lebih dari 20 tahun. Ia merupakan sosok yang paling diburu oleh militer Israel. Deif dituding menjadi dalang dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Meski IDF telah mengklaim kematian Deif, Al-Qassam belum memberikan keterangan terkait pernyataan itu. Militer Israel membebaskan 15 tahanan Palestina pada Kamis 1 Agustus 2024. Belasan tahanan itu lantas dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di kota Deir el-Balah, Gaza Tengah untuk mendapatkan pengobatan. Mereka dibebaskan oleh pasukan Israel melalui perbatasan Al-Qarara. Dikutip dari Tribun News, para tahanan itu tampak kurus dan lemas saat tiba di rumah sakit. Mereka mengaku mendapat penyiksaan selama di penjara Israel. Para tahanan itu mengatakan mereka dipukuli bahkan tak diberi makan. Tidak hanya itu, para tahanan tersebut juga selalu dipaksa melakukan aktivitas fisik yang keras sepanjang hari. Menurut pengakuan para pria yang dibebaskan, IDF bahkan sengaja melepaskan anjing ke dalam sel-sel. Alhasil, sejumlah tahanan mengalami patah tangan dan kaki. Iran dikabarkan tengah mempersiapkan bom nuklir mematikan. Bom nuklir itu siap diledakkan apabila Israel terus-menerus mengancam kedaulatan Iran. Ancaman ini disampaikan langsung oleh Sayyid Kamal Karazi, penasihat pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu rupanya memicu kebingungan publik. Pasalnya, sejak tahun 2000-an, Ali Khamenei pernah mengeluarkan fakta yang melarang pengembangan nuklir di wilayahnya. Di tahun 2019, Khamenei bahkan menegaskan bahwa membangun senjata nuklir adalah perbuatan haram. Namun sejak Israel gencar melakukan serangan udara ke Iran, Khamenei mulai memperlunak aturan itu. Sebagai informasi, Badan Energi Atom Internasional mengatakan Iran memiliki uranium hingga kemurnian 60%. Sedangkan untuk bisa membuat senjata nuklir perlu kemurnian sebesar 90%. Meski begitu, Iran disebut mampu membuat sejumlah bom nuklir dalam waktu singkat. Menyusul terbunuhnya Ismail Haniyeh, kepala Biro Politik Hamas, nasib perundingan gencatan senjata di Gaza menjadi tanda tanya besar. Masa depan para sandera yang masih tertawan di Gaza juga dipertanyakan. Kebingungan pun meliputi Qatar dan Mesir yang menjadi pemain kunci dalam negosiasi tersebut. Menurut Kementerian Luar Negeri Mesir, eskalasi mematikan Israel dalam 2 hari terakhir telah merusak upaya untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Dikutip dari Tribun News, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat berulang kali mencoba untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.
Namun kesepakatan itu justru mencapai titik rumit. Hal itu lantaran tak ada tanda-tanda kemajuan pada putaran terakhir pembicaraan di Roma beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, kematian Ismail Haniyah juga turut membuat publik mempertanyakan kelanjutan kesepakatan tersebut. Peluru kendali Red Arrow milik Brigade Al-Qassam, sayap militan Hamas, menunjukkan kelihayannya. Hal itu tampak dalam kompilasi rekaman yang dirilis Al-Qassam pada Kamis 1 Agustus 2024. Dalam video itu, terlihat sejumlah operasi yang dilakukan Al-Qassam terhadap pasukan Zionis. Salah satunya adalah keberhasilan jebakan maut yang ditanam di sebuah rumah di Kem Yabna dan Shabora. Terlihat pula sejumlah kendaraan militer Israel hancur berkeping-keping. Tank-tank Zionis juga terbakar akibat dirudal oleh penembak jitu Al-Qassam. Sayap militan Hamas itu terus-menerus mengawasi pergerakan yang dilakukan pasukan Israel. Al-Qassam juga menarget kendaraan pengangkut pasukan Harimau Zionis. Setiap serangan yang dilakukan Al-Qassam menyebabkan kerugian besar di pihak IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.